Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang saya hormati, kita sedang membahas metode Kat-Sa-Yan. Kat pendekatan, Sa pembiasaan, dan Yan pelayanan. Artinya kalau kita ingin merubah anak, tidak ada kata-kata terlambat, di mana kita bisa merubah anak, bisa merubah karakter anak. Anak tidak soleh kita rubah untuk bisa menjadi anak yang anak yang tidak saleh kita bisa rubah untuk menjadi anak yang saleh. Kemudian anak yang karakternya jelek, misalnya pembohong, kita bisa rubah dia untuk menjadi anak yang jujur. Bisa kita lakukan. Di mana anak itu kita dekati sampai anak itu percaya kepada kita. Kemudian mulai kita biasakan akhlak yang baik, adab yang baik, karakter yang baik. Terus pembiasaan sampai anak itu punya kebiasaan baru. Berikutnya kita layani. Kita layani itu kita fasilitasi, kita mudahkan dia supaya karakter yang baru itu menjadi diri dia, membentuk diri dia. Nah, pada saat yang lalu kita telah membahas tentang dua hal ini, yaitu tentang pendekatan dan pembiasaan. Maka kita ingin berfokus pada pelayanan. Bagaimana cara pelayanan? Maka pelayanan itu adalah tahapan proses pengasuhan yang penting sekali dalam mematangkan suatu karakter positif. Ini karakter baik ini. Kita ingin matangkan ini supaya ini yang jadi milik dia, supaya inilah karakter dia, agar terus bertahan dan berkembang pada diri seseorang. Bagaimana nih supaya kejujuran ini benar-benar menjadi karakter dia, dah tidak berubah lagi, matang, mantap menjadi diri anak ini. Nah, aksi-aksi dalam pelayanan itu bisa beraneka ragam. Di antaranya pendampingan.
Jadi di saat kita melayani, kita mendampingi anak. Benar-benar kita ini selalu bersama anak. Kita kawal anak itu untuk terus berada pada karakter yang baik. Kemudian berikutnya adalah pemberian fasilitas. Kita fasilitasi. Supaya lancar dibutuhkan apa? Kasih. Supaya benar-benar terlayani dengan baik dibutuhkan apa? Beri. Kemudian berikutnya membukakan hubungan-hubungan. Supaya anak ini semakin pandai, terjawab persoalannya, mendapatkan konsultan, mendapatkan orang yang bisa membuat dia berkembang dan maju. Kita hubungkan. Ibaratnya seorang ayah atau seorang ibu yang tidak pandai matematika. Nah, anaknya punya persoalan terkait dengan matematika. Apakah kita yang tidak mengerti matematika ini menjawab persoalan anak? Jawabnya tidak. Hubungkan dia dengan pakarnya. Hubungkan dia dengan gurunya, dengan orang yang menguasai matematika. Jadi kita hubungkan anak itu dengan orang yang expert, orang yang memang bidangnya. Kemudian berikutnya D, membuka kesempatan berkonsultasi. Yang diantara bentuk pelayanan itu kita terima anak itu saat mengeluh. Dia mengeluh, kenapa sih kok gini, kenapa sih begitu. Kita dengarkan, kita layani. Yang kita bisa jawab, kita jawab. Yang tidak bisa kita jawab, maka kita carikan expertnya. Siapa yang ahli dalam hal ini, kita hubungkan. Jadi betul-betul seorang pengasuh itu adalah orang yang benar-benar memberikan pelayanan. Sehingga perubahan itu betul-betul dipastikan terjadi. Kita kawal perubahan itu. Nah, aksi-aksi ini tentunya sangat membantu dalam membentuk karakter positif pada diri anak yang sedang kita asuh. Jadi kita lihat di sini. Di saat kita ini benar-benar mendekati, benar-benar kita ini membiasakan kebiasaan baik, kemudian melayani, maka karakter positif itu benar-benar akan tertanam pada anak ini. Kemudian kita ingin masuk kepada yang pertama, yaitu pendampingan. Pendampingan merupakan bentuk pelayanan yang sangat efektif dalam mempercepat proses terbentuknya suatu karakter positif pada diri anak asuh. Jadi kita ini hidup di zaman betul-betul anak itu sedang dihancurkan. Anak itu sedang dirusak. Jadi kita tahu bagaimana Yahudi dengan segala makarnya itu melancarkan strategi 4F Yahudi dalam rangka merusak umat manusia sedunia, terutama sekali umat Islam. Itu mereka memiliki strategi yang disebut dengan 4F. 4F itu apa saja? F yang pertama food, makanan. Kita lihat mereka sangat menguasai makanan dunia. Sehingga
Antum nengok kanan, nengok kiri, lihat depan, lihat belakang, makanan semua dikuasai oleh orang Yahudi. Dan dengan makanan itu anak diracuni, dilemahkan. Sehingga jangan heran kalau anak-anak sekarang ini ternyata autoimun. Masih kecil sudah kena diabetes, sudah punya penyakit-penyakit kronis, betul-betul tidak nafsu makan. Gimana nih anak tidak nafsu makan? Maunya hanya permen, hanya yupi, hanya ciki dan seterusnya. Betul-betul sedang dirusak anak itu. F yang kedua adalah fun, hiburan. Betul-betul hidup dalam hiburan dan hiburan. Sehingga anak umur 2 tahun saja sudah lancar pakai HP. Kurang apa kita? Kita mau melawan setan gepeng ini? Nggak bisa. Anak itu justru kita tenangkan menggunakan HP. Kalau sudah pegang HP, itu kena angin, mamiri, tenang. Iya atau tidak? Dia minta HP kita tidak beri, apa yang terjadi? Nangis yang sulit dihentikan, ya kan? Ini kenyataan. Anak hidup dalam hiburan. Habis waktunya untuk hiburan dan hiburan, fun. Kemudian F yang ketiga adalah film. Sekarang ini antum kurang apa itu dalam hal film? Cerita 70-an itu orang kalau mau nonton film harus pergi ke bioskop. Itu sudah kadaluarsa itu. Sekarang setiap orang di tangannya ada bioskop, ya kan? Mau nonton apa? Semua cukup di HP, ya kan? Jadi kita lihat nih kerusakan anak dengan pengaruh-pengaruh film. Dahsyat sekali. Betul-betul anak sedang dibentuk itu pemikirannya, dibentuk seleranya, dibentuk gaya hidupnya dengan film-film itu. Kemudian yang keempat adalah fashion. F yang keempat adalah fashion. Apa fashion? Pakaian. Kita lihat pakaian itu jadi betul-betul merusak anak. Kita lihat yang laki, yang perempuan pakaiannya seperti itu. Ini betul-betul semakin minim, semakin ketat suatu pakaian, semakin mahal harganya. Jadi kalau pakaian itu bahannya banyak, besar ukurannya, malah murah. Tapi begitu pakaian itu buka atas, buka bawah, buka samping, ketat, malah mahal harganya. Betul-betul sedang dibentuk, anak itu sedang dibentuk. Kemudian riset dunia pun segera mengumumkan pengumuman tentang keberhasilan mereka merusak. Pengumumannya apa? Nih katanya, hanya generasi dulu itulah yang disebut dengan baby bloomers, yakni bayi-bayi yang diuntungkan oleh zamannya. Tapi berikutnya milenial, ini yakni generasi yang rusak, generasi yang lemah. Berikutnya datang lagi lebih lemah lagi, Gen Z, generasi Z, lebih lemah daripada generasi milenial. Datang lagi generasi berikutnya, generasi Alpha. Generasi Alpha ini lebih lemah dari generasi milenial dan generasi Z.
Nah, yang sekarang ini disebut dengan generasi stroberi, super lemah. Jadi dibayangkan seperti buah stroberi. Jadi kita lihat ini kerusakan yang benar-benar disiapkan, sistemik, dan kita kewalahan. Jadi kalau kita diskusi hari ini, habis waktu kita berjam-jam untuk menjawab pertanyaan, bagaimana solusinya? Maka jawabnya sederhana. Melawan itu semua dengan satu kata ini. Apa satu kata ini? Pendampingan. Dampingi anak. Dampingi anak. Anak ingin main HP, boleh, tapi dampingi. Kamu tidak punya waktu, tarik HP-nya. Jadi kita menyelamatkan anak dengan apa? Dengan pendampingan. Karena menahan itu mustahil. Melarang itu mustahil. Sehingga dampingi, pendampingan itulah solusinya. Di antara kebodohan orang tua yang harus disesali berikutnya dan selalu disesali berikutnya adalah orang tua yang sok, katanya si ayah nyari nafkah, si ibu cari nafkah. Sibuk dua-duanya. Kemudian apa yang terjadi pada anak? Anak dilepas. Sehari-hari hanya dengan pembantu. Ayah dan ibu merasa puas bisa menggaji pembantu. Akhirnya karakter anak itu mirip dengan pembantunya. Karakter pembantunya 100% pindah kepada anak kita. Dan pembantu, karena dia sendiri repot, yang namanya pembantu itu harus mencuci, harus menyapu, harus ngepel, banyak hal yang harus dikerjakan. Sementara harus mendampingi anak. Terus gimana caranya? Diambil cara-cara yang simple. Nyalakan TV, anak suruh nonton. Anak kasih HP. Udah, dia bekerja. Jadi kita lihat apa yang terjadi, yaitu pelemahan dan pelemahan. Semakin hari anak semakin lemah. Ini kenyataan yang sedang terjadi pada anak dan cucu kita. Lagi-lagi kita bertanya, Ustaz, apa jawabannya? Pendampingan. Dampingi anak. Kamu makan tempe dan tahu lebih baik daripada kamu makan daging, minum susu, makan makanan yang lezat, tapi anakmu rusak, anakmu nakal, anakmu jadi asusila. Rugi kamu. Anakmu adalah investasimu, anakmu adalah asetmu. Perlakukanlah dia sebagai pangeran yang besok akan jadi raja. Sehingga kita tahan diri untuk hidup susah, untuk bisa mendidik anak, untuk bisa mendampingi anak. Jangan kita ini mengejar-ngejar katanya nafkah, tapi anak kita hancur. Nah, pendampingan merupakan bentuk pelayanan yang sangat efektif dalam mempercepat proses terbentuknya suatu karakter positif pada diri anak asuh. Tidak ada. Saya sebagai seorang guru, ini saya sudah meneliti banyak hal. Berdasarkan pengalaman, tidak ada ya model pembelajaran yang lebih hebat daripada
pendampingan. Tidak ada. Pertanyaan sederhananya begini. Adakah anak berprestasi di dunia ini yang di sampingnya tidak ada pelatih? Saya ulang lagi pertanyaannya. Adakah anak hebat di dunia ini, anak berprestasi di dunia ini tanpa pelatih? Ada? Ada? Tidak ada, kawan. Kalau ada anak hebat, kalau ada anak berprestasi, pasti di sampingnya ada pendamping, ada pelatih. Iya atau tidak? Karena anak itu harus bisa melengkapi dirinya. Dia harus bisa mengaktualisasi dirinya supaya kemampuan dia yang asli itu bisa tercapai. Butuh pendampingan. Kemudian bagaimana anak itu bisa mengalahkan teman-teman sebayanya? Bagaimana caranya? Butuh pendampingan. Bagaimana agar anak itu mencapai kemampuan maksimal dirinya? Butuh pendampingan. Bagaimana anak itu bisa lompat menjadi manusia hebat? Jawabnya membutuhkan pendampingan. Dampingi anak. Kita korbankan waktu kita. Kita korbankan tenaga kita, pikiran kita untuk mendampingi anak dan cucu kita. Sehingga kalau kita ini seorang kakek yang baik, maka habiskan waktu kita untuk cucu. Jadikan cucu kita ini anak-anak hebat. Dampingi. Kita ini syarat akan pengalaman. Mengalami itu artinya berdarah-darah. Mengalami itu artinya berlelah-lelah. Mengalami itu artinya kita berkorban. Sehingga untuk kita bisa hari ini punya pengalaman yang seperti ini berapa pengorbanan? Apakah anak harus mengalami seperti kita susah dulu untuk dapat pengetahuan yang kita miliki, untuk mendapatkan pengalaman yang kita miliki? Kenapa harus membuang waktu? Maka kita dampingi anak. Kita berikan pengalaman kita. Kita berikan pengetahuan kita. Kita betul-betul kita jaga. Jurusnya orang Yahudi itu jurus setan. Di mana setan itu miripnya sama serigala, sama macan, sama binatang buas. Pekerjaannya ngumpet begini. Begitu ada kesempatan, dia terkam. Iya atau tidak? Yang namanya binatang buas itu karakternya sama. Setan itu seperti binatang buas. Yahudi itu seperti setan dan seperti seperti binatang buas. Dia selalu menunggu titik lengah kita, titik lemah kita. Kita ada saat-saatnya tidak sadar, ada saat-saatnya lengah. Dia ambil itu kesempatan. Nah, oleh karena itu ingat, tidak ada jurus yang lebih hebat dari pendampingan. Nah, pada saat seorang pengasuh sedang mendampingi anak asuhnya, maka selayaknya dia melakukan dua hal, yaitu bimbingan dan arahan secara simultan itu berbarengan. Kita bimbing dan kita arahkan secara bersamaan, terus menerus dan berkelanjutan. Itulah pendampingan. Jadi bagaimana sih caranya pendampingan? Jawabnya
pendampingan itu dilakukan dalam dua hal. Kita membimbing dan kita mengarahkan. Anak itu akan jadi hebat dengan bimbingan dan arahan-arahan kita. Apa sih bimbingan? Bimbingan adalah pelayanan dengan mendampingi anak asuh secara aktif dalam melakukan suatu kegiatan ataupun mempelajari suatu pelajaran. Jadi bimbingan itu kita lakukan berupa apa? Kita ada di samping anak, kita bersama anak, sehingga kita aktif bersama dia. Nah, apa kesulitan kamu? Coba kamu baca, coba kamu jawab ini pertanyaan ini. Ayo kita berdiskusi. Kita ada di samping anak, kita bersama anak. Itulah bimbingan. Di mana membimbing itu adalah mengawal, mendampingi, kebersamaan. Itulah yang dimaksud dengan bimbingan. Sedangkan arahan adalah pelayanan dengan memberikan petunjuk dalam melakukan suatu tugas dan aktivitas serta menyelesaikan suatu persoalan. Arahan, ini yang ini. Kamu pergi ke perpustakaan. Nih baca buku. Nih kan ada judulnya nih. Nih judulnya. Kamu cari di perpustakaan. Jadi kita arahkan. Loh, ayah punya tuh di lemari. Itu buku itu. Ini bisa menjawab ini. Ayo kita ambil. Maka anak mengambil. Ayo buka. Lihat daftar isinya. Dibuka daftar isinya. Cari yang serupa dengan yang sedang kamu bahas. Yang mana? Ini ayah. Buka halaman segitu. Buka. Ayo kita baca bersama. Dibaca. Nah, inilah pengarahan. Kita arahkan anak kemana? Ke perpustakaan, ke buku, ke orang. Ayo kamu angkat telepon. Kamu telepon kepada gurumu sekarang. Jadi kita arahkan anak. Jadi di saat kita itu mendampingi, kita terus sedang melakukan bimbingan dan arahan. Tapi Ustadz, saya kan tidak pintar. Saya bukan seorang profesor. Saya S1 pun tidak. Kita bilang bukan syarat. Bukan syarat. Yani kita ini harus S1, S2, S3, profesor untuk mendampingi anak. Tidak ada syarat itu. Kenapa? Karena pendampingan itu adalah bimbingan dan arahan. Kita mengarahkan anak kepada expertnya, kepada ahlinya, kepada buku. Kita dampingi anak menyelesaikan persoalan. Kita bareng-bareng bersama dia. Kita bersama dia. Kita menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang cerdas. Nah, itulah pendampingan. Sehingga pendampingan itu tidak sulit. Tidak membutuhkan titel yang tinggi. Tidak membutuhkan kedudukan yang tinggi. Tidak. Dia hanya membutuhkan bagaimana ketekunan kita, ketelitian kita, kecermatan kita dalam mencari solusi, dalam menyelesaikan masalah. Iya, sampai di sini kira-kira bisa terpahami atau tidak ini? Sederhana atau sulit ini? Kayaknya gampang banget ya. Iya, gampang atau sulit? Sederhana. Ya,
Saya pindah atau kita dalami ini pendampingan? Hah? 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 Fokus dulu pada pendampingan. Silakan. Barangkali mau kita gali siapa? Barangkali ada yang mau berkomentar, mau berpendapat, mau bertanya. Silakan. Ya, mana mikrofon? Mau dipakai, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berdoa kepada Ustaz semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan kebaikan. Amin. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri tersebut. Yang terkait dengan pertanyaan Ustaz, apakah ayat ini kita sampaikan kepada pribadi kita mungkin yang memotivasi, wahai jiwa, kamu itu sampai kapan mau begini nggak mau berubah? Wahai anakku, wahai istriku, sampai kapan kamu itu begini dan begini? Apakah itu termasuk bentuk pendampingan apa untuk apa Ustaz? Mungkin atas jawabannya syukuran jazakallahu. Afwan. Ya, kita tahu bahwa berdialog dengan diri sendiri itu sesuatu yang penting. Kita seringkali hanya mewakili tubuh kita. Kita tidak pernah mewakili jiwa kita. Padahal kita ini berisikan dua pilihan. Pilihan tubuh, jasad yang kasar ini, dan pilihan yang kedua adalah pilihan jiwa kita, ruh kita, nyawa kita. Nah, kita seringkali hanya mewakili tubuh kita saja. Kita merasakan rasa, mengalami pengalaman-pengalaman. Itu semuanya dengan tubuh kita. Dan kita tidak banyak melibatkan jiwa kita. Padahal kalau kita kenal diri kita, bahwa kita ini dua pilihan, pilihan tubuh dan pilihan jiwa. Maka jiwa pun harus dilibatkan. Jiwa itu harus dilibatkan. Sehingga jangan heran kalau kita mengambil contoh kepada para ulama as-salafus salih. Mereka adalah orang yang rajin berdialog dengan jiwanya. Contohnya Umar bin Khattab itu berdialog dengan dirinya dengan tongkat kecilnya. Dia pukul kakinya dan berkata, "Hei Umar, kamu malas hari ini. Kenapa engkau lakukan yang demikian dan demikian?" Dia pukul dirinya untuk dia beri pelajaran agar jiwanya itu bangkit. Itu baik sekali itu. Contoh seorang tabi'i yang bernama Al-A'raj. Al-A'raj pun menasihati dirinya. Hei A'raj, kamu nanti di padang mahsyar, kamu akan berkumpul dengan semua pelaku dosa. Di saat dipanggil oleh malaikat, pelaku dosa A, kamu bersama mereka. Di saat dipanggil pelaku dosa B, kamu lagi bergabung dengan dia. Nah, dialog kita dengan jiwa kita. Karena jiwa ini pun perlu kita ajak dialog. Nah, di saat kita membenahi istri kita, membenahi anak kita, kita jangan hanya bicara dengan tubuhnya.
Kita ajak bicara perasaannya, kita ajak bicara fitrahnya, kita ajak bicara akal fikirannya dan seterusnya. Nah itu pendekatan yang bagus sekali itu kalau kita mampu melakukan itu. Allahu a'lam. Afwan. Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Tapi yang paling penting pola pendampingan ini kita sudah yakini belum bahwa ini adalah solusi, bahwa ini adalah yakni kunci kalau kita ingin sukses menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Yakin atau tidak? Yakin. Nah, dan terbayang atau tidak bagaimana cara-caranya? Pendampingan itu gimana caranya? Kan inti persoalan kita adalah pelayanan. Kita melayani. Nah, salah satu cara pelayanan adalah pendampingan. Nah, orang yang sedang mendampingi itu artinya orang yang sedang melayani. Nah, kita jadilah diri kita ini pelayan yang cerdas. Sehingga salah satu resep manjur dalam mengusung keberhasilan adalah dengan menganggap anak asuh kita itu adalah anak raja. Dan saya ditunjuk oleh raja untuk menjadi pengasuh anak ini. Jadi ini resep. Jadi kalau kita bertanya, Ustaz, apa resepnya untuk kita ini sukses jadi seorang pengasuh atau jadi seorang pendamping? Jawabnya, kamu itu harus menganggap anak asuhmu itu anaknya raja. Dia besok akan menjadi raja. Besok dia akan menjadi orang hebat. Maka niati dari dalam diri ini bahwa karena ini anak raja, saya harus cerdas dalam mendampinginya. Saya harus sukses. Saya harus berhasil melayani anak ini, mendampingi anak ini, menuntunnya, membimbingnya, mengarahkannya untuk jadi orang yang hebat. Nah, ini kita tuangkan segenap kecerdasan kita, segenap kreativitas kita untuk yakni mewujudkan pelayanan prima, mewujudkan pelayanan yang cerdas, smart services. Kita layani supaya anak ini jadi orang hebat nih. Gimana caranya? Seperti itu. Di saat kita itu benar-benar dengan segenap raga kita, segenap pikiran kita, segenap yakni kemampuan kita tumpahkan, maka kita akan ketemu solusi. Kita akan ketemu jalan keluar untuk membuat anak ini jadi anak yang hebat. Iya atau tidak? Terbayang atau tidak? Di saat kita menganggap anak cucu kita sampah saja. Ini anak brengsek. Ini anggapan yang berbahaya. Yang membuat anak itu benar-benar jadi brengsek itu kita. Kita mendapati anak kita, cucu kita, yakni gagal belajar, malah kita jadi pendukung setan.
Kita jadi pendukung setan. Kita jejalkan anak cucu kita ke mulutnya setan. Kesalahan yang parah. Kalau kamu menganggap anakmu itu atau cucumu itu gagal belajar, atau istilah kasarnya brengsek, itu bukan malah kita ambil dia, kita empankan ke mulutnya setan. Bukan itu yang kita lakukan. Ayo kita dampingi, kita bersamai anak itu, kita dekati, terus kita rubah. Kita tahu bahwa manusia itu persoalannya cuma satu. Apa itu? Manusia itu persoalannya itu cuma satu. Bukan 2, 3, 4. Bukan. Satu. Apa itu? Iya. Pas. Satu, apa itu? Hawa nafsu. Ada persoalan yang kedua? Ada? Kalau kita berhasil menata hawa nafsu kita, selesai urusan kita dengan setan. Selesai urusan kita dengan segala tantangan yang ada di dunia ini. Itu tidak. Satu saja, hawa nafsu. Orang jadi baik karena hawa nafsunya berhasil ditata, dan orang gagal dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena gagal menata hawa nafsunya. Jadi persoalan kita tuh tidak 2, tidak 3, tidak 4, apalagi lebih dari itu. Satu persoalan kita, hawa nafsu. Hawa nafsu itu bahasa Indonesianya emosi. Lebih Indonesia lagi, perasaan. Itulah hawa nafsu. Jadi kalau kita sudah tahu, oh hawa nafsu itu emosi ya. Oh hawa nafsu itu perasaan ya. Kita kenal berarti. Selama ini kita tersesat. Kita menganggap apa sih hawa nafsu itu, kita nggak punya gambaran yang pasti, yang konkret tentang hawa nafsu. Setelah kita kenal, oh hawa nafsu itu emosi ya. Iya, jangan ragu-ragu. Emosi kita itu hawa nafsu kita. Perasaan kita itu adalah hawa nafsu kita. Nah, dari sini inilah yang akrab dengan naluri kita, akrab dengan nurani kita. Di mana yang gampang ngobrol dengan naluri itu perasaan. Yang gampang ngobrol dengan nurani itu adalah perasaan. Sehingga di saat seseorang itu mengungkapkan ungkapan-ungkapan naluri dia, ungkapan-ungkapan nurani dia, itu selalu bahasa-bahasa perasaan. Begini ya rasanya, gak enak rasanya. Selalu bahasanya rasa. Kenapa? Iya memang perasaan. Memang perasaan. Nah di sini emosi kita, perasaan kita tata. Kita tata. Anak nakal, apa problemnya? Apa problemnya anak nakal? Balik lagi kita ke persoalan yang cuma satu tadi. Apa itu? Hawa nafsunya tidak tertata. Anak nakal itu tidak mampu menata hawa nafsunya. Ya kita bantu dong. Kamu yang sudah tua, yang syarat akan pengetahuan dan pengalaman, bimbing dan arahkan
anakmu, cucumu. Bagaimana caranya? Dekati perasaannya. Begitu caranya kita masuk, kita mendekati perasaan anak. Anak itu kalau kita bersimpati kepadanya, kita berempati kepadanya, merasa bersama kita. Iya atau tidak? Di saat kita tidak berempati sama sekali kepada anak cucu kita, tidak bersimpati sama sekali kepada anak cucu kita, seperti halnya kita membuang mereka, mereka pun akan membuang kita. Kenapa? Kamu yang memulai. Kamu wahai ayah, kamu wahai ibu, kamu wahai kakek, kamu wahai nenek, tidak sama sekali simpati kepada anak cucumu, tidak sama sekali empati kepada anak cucumu. Kamu membuang mereka, mereka pun membuang kamu. Sederhana sekali. Di saat kita itu melihat anak kita bodoh, kita berempati. Di saat kita melihat anak kita pintar, kita bersimpati. Dua bab, dua pintu kepada perasaan manusia. Kan sederhana sekali. Sederhana sekali. Yani kita melakukan pendampingan itu, pintunya mana? Pintunya simpati dan empati. Karena empati dan simpati itu pintu masuk menuju hawa nafsu, menuju kepada perasaan. Iya atau tidak? Bisa dipahami ya? Sederhana kan? Sederhana sekali. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan Pak. Mau bertanya ini dalam kaitannya dengan pendampingan, kemudian dengan pengalaman orang tua, ada dua karakter mungkin ya. Ada dua karakter dari orang tua itu dengan tujuan mungkin sama, ingin supaya anaknya itu mempunyai hati yang bagus lah misalkan, atau mental yang kuat. Jadi satu karakter orang tua, dia misalkan tidak ingin apa yang dialami oleh orang tua yang dahulu itu dialami oleh anaknya. Misalkan dalam konteks apa namanya kesusahan lah misalkan. Jadi saya tidak ingin anak saya susah seperti saya waktu dulu. Jadi dia mencoba untuk memberikan apa yang tidak didapatkan oleh orang tuanya dahulu. Seperti itu. Kemudian pola yang kedua, ada orang tua yang memang anak saya harus tahu perjuangan saya untuk menjadi seperti ini itu tidak susah, tidak mudah. Jadi anaknya dipaksa untuk, iya kamu harus seperti ini gitu, dengan metode ya dulu misalkan bapak seusia kamu begini harus begitu. Nah, apakah memang kedua metode itu sesuai gitu Ustaz? Ataukah memang harus dikombinasikan atau seperti apa lebih baik? Ya, coba pahami persoalan. Manja dan mandiri. Manja dan mandiri. Ini adalah dua kenyataan. Memanjakan itu sama dengan merusak anak. Pasti itu. Sehingga orang tua yang memanjakan anaknya, apa-apa tanggungan orang tua, apa-apa orang tua yang menyelesaikan. Anak tinggal diam, tinggal berpangku tangan, duduk manis, semua diselesaikan oleh orang tua. Itu pasti merusak anak, karena itu bertentangan dengan kemandirian. Itu pasti menghancurkan kemandirian anak. Karena memanjakan anak itu artinya merobohkan kemandirian anak.
pasti tidak baik. Namun sebaliknya, di saat seseorang itu berpikir bahwa saya tidak ingin memanjakan anak, maka kita melakukan hal-hal yang kata kita ini adalah membangun kemandirian anak. Anak harus hidup prihatin. Anak harus merasakan rasanya susah. Anak harus mengalami pengalaman-pengalaman pahit. Orang tua bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sedangkan anak maunya tidak seperti itu. Inginnya bermalas-malasan, inginnya semua bisa didapat tanpa kesulitan. Tahu-tahu senang tanpa harus bersakit-sakit dahulu. Nah, ini dua persoalan. Nah, sedangkan kita memandang bahwa apakah anak itu harus mengalami pengalaman saya untuk menggapai apa yang saya capai? Seringkali omongan ini salah. Kenapa? Artinya kita tega membuat anak susah di depan kita. Kita tega membuat anak itu dalam kehidupan yang tidak semestinya. Akhirnya dia harus membuang-buang waktu, harus menelan pil-pil pahit yang bisa jadi beracun. Itu kan namanya tega. Nah, terus bagaimana Ustaz semestinya? Semestinya kamu jangan memanjakan, itu pastikan. Kamu tidak harus mendidik anak itu dengan pendidikan prihatin, tidak harus. Kamu jangan bikin susah anak, jangan. Tidak harus itu. Tapi memanjakan pun tidak perlu, tidak boleh. Karena memanjakan itu merusak anak. Maka anak itu harus berhadapan dengan persoalannya, hadapi. Ayah siap membackup kamu. Nah, di sini kita lihat pendidikan ibu macan, pendidikan ibunya singa, itu penting untuk kita jadikan pelajaran. Bagaimana seekor betina singa betina itu mendidik anak singa ini, gimana caranya? Nak, ibu akan menerkam mangsa ini. Kamu duduk di sini. Kamu lihat ibu, bagaimana ibu bekerja. Maka si anak pun nonton. Si ibu berlari dengan kencang. Berhasil. Dia mendapatkan mangsanya. Maka dipanggil-panggil anaknya. Maka si anak pun datang, makan bersama. Terus semakin kuat, semakin sering anak itu melihat bagaimana ibunya bekerja. Lama-kelamaan dia tahu, dia memiliki pengetahuan dan pengalaman dari melihat. Kemudian saat anak itu sudah semakin kuat, si ibu pun bilang, nak, ayo kita bersama-sama menerkam mangsa. Nanti ibu yang akan menjadi yang terkuat di antara kita berdua. Maka kedua-duanya berlari dengan kencang. Ditangkap itu mangsa bareng-bareng. Setelah itu dikeroyok, selesai maka makan bersama. Si anak sudah mulai merasakan buah keberhasilan. Maka saat yang ketiga,
Nah, si anak itu sudah semakin kuat, sudah semakin berpengetahuan, semakin berpengalaman, maka bilang kepada anak itu, nah, sekarang engkau di depan, ibu di belakang. Engkau yang memangsa pertama, ibu membantu. Maka lari dengan kencangnya, si anak lebih kencang daripada ibunya. Kep, maka si ibu membantu, dapat mangsa, makan bersama. Semakin kuat si anak ini. Maka sampailah kepada tahapan yang keempat. Nah, sekarang engkau bekerja, ibu mengawasi. Engkaulah yang memangsa, ibu melihat dari jauh. Kalau ada apa-apa, nanti ibu yang akan membantumu. Udah dilakukan itu. Si anak bekerja, si ibu dari kejauhan saja, tidak berbuat apa-apa. Ibu itu hanya mengawasi. Kalau ada apa-apa, dia akan bantu anaknya. Ini yang keempat. Yang kelima, melepas. Jadi inilah bagaimana kita mentransfer pengetahuan dan pengalaman. Bukan dari pertama jor dilepas, bukan. Tapi kita secara bertahap. Kita tidak mau memanjakan, ya, jangan memanjakan. Karena memanjakan itu merusak. Tapi menyusahkan anak pun salah juga. Jangan membuang-buang waktu, beresiko. Maka bagaimana caranya? Ya pendampingan, kita dampingi anak. Dimulai dengan tadi tahapan meniru, tahapan mencoba, tahapan mendampingi, yakni kita bantu dan seterusnya. Kayaknya ketangkep ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan, masih ada yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu-ibu ini singa betina mungkin. Yang bikin singa jadi hebat itu kan ibunya ya. Iya apa enggak? Iyalah. Ya, nampaknya cukup? Cukup ya. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.